Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah didaftarkan oleh admin, nanti tinggal memasukkan NIP dan passwordnya, masukkan username dan passwordnya berupa NIP. Di sini klik masuk gitu ya. Nah, langsung nanti klik masuk, nanti sama sistem atau aplikasi akan diarahkan untuk mengganti password terlebih dahulu sebelum ke step selanjutnya untuk pelaporan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk melapor? Di situ di bagian beranda akan tertampil, Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan beranda. Di situ ada tombol biru buat laporan. Dan kemudian di bawah-bawahnya itu ada grafik ya, dari tahun ke tahun nanti, karena ini baru awal tahun, pertama kali menggunakan Seraya, maka belum bisa memperlihatkan historinya. Jadi nanti kalau di tahun kedua akan terlihat di situ data terkait pengeluaran, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah nanti akan tertampil riwayat atau histori pelaporan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian untuk melapor, Bapak Ibu tinggal mengklik buat laporan yang tombol berwarna biru, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan jenis laporan. Ada dua, khusus dan periodik. Siapa yang melapor khusus adalah bagi Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus sebagai CPNS dan bagi Bapak Ibu yang perannya adalah tidak wajib lapor. Jadi begini, Seraya ini memang tidak dikhususkan untuk wajib lapor saja, tetapi bagi ASN dengan perannya tidak wajib lapor, bisa jadi karena memang menjadi wajib lapor LHKPN, kita tidak kami persilakan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Seraya, tetapi memang nanti mohon untuk jenis laporannya diklik khusus gitu ya. Nah, untuk yang periodik adalah Bapak Ibu yang tiap tahun melapor yang statusnya adalah WL LHKSN seperti itu. Next. Setelah memilih jenis laporan, maka Bapak Ibu akan tertampil di situ adalah pengisian data pribadi. Data pribadi ini ada beberapa field-field yang harus diisi dan beberapa field yang memang default sudah terisi di sini terkait jabatan dan unit kerjanya. Di bagian kiri itu ada foto gitu ya, dan ada tanda tangan gitu ya. Nanti mohon untuk pengisian tanda tangan ini jangan lupa bisa diubah gitu ya. Nanti tinggal klik simpan di situ akan menyimpan datanya. Nah, untuk data pribadi ini mohon dapat diisi seluruhnya. Jadi memang effort di depan adalah pelaporan yang pertama kali inilah mengisi field data pribadi secara lengkap. Nanti di tahun kedua mungkin hanya untuk refresh terkait jabatan semisal ada perubahan dan unit kerjanya atau status perkawinannya. Oke, kemudian untuk langkah pertama adalah mengisi data pribadi. Setelah sudah klik di bagian bawah paling kanan adalah langkah berikutnya, yaitu langkah kedua adalah mengisi data keluarga. Nah, data keluarga ini jadi setiap step atau step-step dalam pengisian laporan harta kekayaan ini akan ada ketika muncul tampilannya, ada petunjuk pengisian yang bisa semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian setiap field yang tertampil di LHKSN ini. Gitu ya, petunjuk pengisian itu selalu tertampil di masing-masing step. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya data keluarga ini, di situ akan tertampil petunjuk pengisian bahwa bagi Bapak Ibu yang mengisi statusnya di data pribadi itu adalah belum menikah atau janda atau duda yang belum memiliki anak tanggungan, itu dapat melewati saja untuk pengisian data keluarga gitu ya. Karena keluarga sesuai dengan Kemenkumham penyelenggaraan LHKSN kita yang baru tahun 2022 menyatakan bahwa keluarga itu adalah pasangan atau suami atau istri dari pelapor dan atau anak tanggungan gitu ya. Anak tanggungan di sini adalah seperti mungkin penggajian di kita adalah maksimal belum berusia genap 25 tahun dan atau belum menikah dan atau belum bekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya udah 25 misalnya belum 25 tahun tapi sudah bekerja, maka itu tidak masuk ke dalam data anak tanggungan gitu. Bahkan ada yang mungkin masih kuliah gitu ya, kemudian tapi secara usia lebih dari 25 tahun gitu ya, itu pun di drop dari anak tanggungan pelapor seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengisi field di data pribadi itu adalah belum menikah
atau statusnya belum kawin ya, maaf, belum kawin atau statusnya janda atau duda yang belum memiliki anak tanggungan bisa melewati step pengisian data keluarga. Jadi langsung menuju ke data harta. Nah, data harta ini ada banyak ya jenisnya ya. Jadi ada harta tidak bergerak berupa tanah bangunan, kemudian harta bergerak berupa alat transportasi, dan harta bergerak lainnya di situ akan tertampil tabel di situ. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi gitu ya bagi yang memiliki harta seperti yang tertampil di masing-masing tabel dengan cut off date 31 Desember pada tahun sebelumnya. Gitu ya, dengan cut off date 31 Desember pada tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mengisi tahun 2023 ini, cut off date-nya adalah 31 Desember tahun 2022. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengisi data kas, tarakas, dan surat berharga. Nah, Bapak Ibu, karena kita bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, maka data kas, tarakas itu wajib diisi dengan jenis tabungan. Jadi kalau misalnya memiliki 5 rekening gitu ya semuanya diisi. Jadi termasuk rekening atas nama pasangan pelapor dan atau anak tanggungannya. Jadi kemarin ada yang nanya, kalau misalnya sama-sama bekerja, jadi suami istrinya bekerja gitu ya, nah nanti sama-sama diisikan semuanya di sini untuk rekeningnya dalam jenis tabungan. Gitu. Karena kalau itu tidak diisi, maka sistem akan menolak untuk beralih ke step selanjutnya. Gitu ya. Jadi data kas tarakas yang jenisnya adalah tabungan wajib diisi. Oke, next. Oke, setelah itu adalah step selanjutnya pengisian data piutang dan hutang apabila ada ya Bapak Ibu ya dengan cut off date 31 Desember tahun 2022 kalau kita mengisi tahun ini. Itu nanti akan dipandu juga di situ hutang itu apa saja, kemudian piutang itu apa, nanti akan ada petunjuk pengisiannya di situ. Untuk selanjutnya adalah untuk data penghasilan. Nah, data penghasilan ini perbedaan dengan aplikasi sebelumnya adalah kita sudah merincikan field-nya, yaitu dari mulai gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja, sampai ke iuran BPJS, potongan, dan lain-lain. Jadi harapannya bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian. Nah, itu data disetahunkan Bapak Ibu. Akan lebih mudah lagi ketika nanti dalam pengisian Bapak Ibu sudah menerima form 1721, A1 atau A2, itu plus tarikan tunjangan kinerja, honorarium, kemudian lembur dalam setahun dari teman-teman keuangan. Itu akan lebih mudah lagi, jadi tinggal mengisi dan itu datanya real gitu ya selama tahun 2022. Oke, setelah penghasilan itu selain pelapor nanti semisal diisikan tadi bahwa pasangan dari pelapor ini memiliki bekerja gitu ya atau wira swasta, nanti mohon juga untuk dapat diisikan di sini dan itu disetahunkan gitu ya. Nah, tabel-tabel itu semuanya tersimpan di sini termasuk usaha lainnya di luar dari jabatannya gitu ya. Misalnya ada usaha laundry atau usaha rental dan sebagainya. Semuanya diisikan di sini. Next, setelah penghasilan tertampil data pengeluaran yang harus dilaporkan oleh wajib lapor atau pelapor. Di sini data pengeluaran ini adalah ada data pengeluaran rutin, kemudian data pengeluaran lainnya. Jadi hutang yang rutin dibayarkan setiap bulannya atau periode tertentu selama tahun 2022 nanti masuk ke data pengeluaran di sini gitu ya. Jadi nanti misalnya hutang yang tadi masuk ke data piutang dan hutang itu adalah hutang secara gedeannya. Jadi sisa berapa masuknya ke step data piutang dan hutang. Nah, kalau berapa yang sudah dibayar setelah tahun 2022 pengeluarannya itu masuk ke pengisian data pengeluaran lainnya. Gitu ya, bedanya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah pengeluaran diisi, maka di langkah terakhir itu di step 8 itu adalah resum. Jadi di resum itu terdiri dari formulir LHKSN yang sudah diisi field-fieldnya oleh pelapor. Di bagian bawahnya ada surat pernyataan yang di situ tertampil tanda tangan yang tadi diisi di data pribadi ya tanda tangannya ngelinknya ke sini. Nah, kemudian di bagian bawah ada ikhtisar harta. Jadi sebelum nanti klik kirim di bagian paling bawah nanti mohon dicek kembali resum data-data yang sudah diisi oleh pelapor sebelumnya. Nah, setelah yakin itu sudah benar baru diklik kirim di
bagian bawah. Nah, pengiriman ini berarti Bapak Ibu sudah setuju dengan data-data yang sudah diisikan untuk dikirimkan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan validasi data nanti oleh administrator dan verifikasi oleh APIP. Gitu ya. Jadi pastikan sebelum klik kirim data-datanya sudah benar seperti itu. Nah, kita udah sampai ke langkah terakhir, itu untuk awal dulu terkait bagaimana alur proses pelaporannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan secara teknis masuk ke website Seraya Bapak Ibu ya, biar nanti tidak bertanya-tanya field mana atau fitur mana gitu.